Oke. Jadi kita pada pertemuan kali ini akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan definisi sistem reproduksi ya. Nah, jadi definisi reproduksi itu sendiri adalah sebuah cara bagi makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi itu kalau secara definisinya ya. Nah, sebenarnya di sini ada kata-kata yang kadang disalahartikan ya oleh banyak orang ya. Sebenarnya organisme yang dihasilkan dari hasil reproduksi itu tidak sama dengan induknya, melainkan sifatnya itu adalah gabungan dari induk jantan dan induk betina. Contohnya, misalnya sifat-sifat yang ada pada diri kamu itu, misalnya itu fisiknya, itu adalah gabungan antara ayah dan ibu. Ya, misalnya hidung dan juga mata ya, matanya itu seperti ibunya, kemudian hidungnya seperti ayahnya ya. Jadi tidak persis sama seperti ayahnya 100%, tidak persis seperti ibunya 100%. Jadi gabungan antara keduanya ya. Jadi ini kadang yang disalahartikan ya. Jadi sebenarnya individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya itu kurang tepat. Yang tepat itu adalah memiliki individu baru yang sifatnya campuran antara kedua induknya. Nah, kemudian akan muncul lagi pertanyaan yang kedua ya. Kenapa harus melakukan reproduksi makhluk hidup itu ya? Kenapa melakukan reproduksi itu termasuk sebagai salah satu ciri dari makhluk hidup? Why? Ya, kenapa? Ya, karena jawabannya adalah untuk mempertahankan atau melestarikan jenisnya. Ya, jadi kalau misalkan makhluk hidup itu tidak melakukan reproduksi, maka dia tidak akan bisa mempertahankan jenisnya. Maka organismenya itu lama-kelamaan jumlahnya akan semakin berkurang dan kemudian menjadi langka. Setelah dia menjadi langka, kemudian dia akan punah. Ya, contohnya yang baru punah dalam waktu dekat ini adalah kura-kura Galapagos. Kura-kura Galapagos itu adalah kura-kura yang berada di kepulauan Galapagos ya, ukurannya sangat besar sekali dan dia bisa hidup dalam rentang waktu ratusan tahun. Tapi yang jadi masalah si kura-kura Galapagos ini sangat rendah tingkat reproduksinya ya. Nah, maka dari itu semakin lama jumlahnya itu semakin sedikit meskipun dia punya umur yang panjang ya. Karena reproduksinya rendah, yang lahirnya sedikit, maka lebih banyak yang mati daripada yang lahir, jadinya langka. Ya, terakhir itu dia hanya tersisa satu ekor, dan sayangnya yang satu ekor itu adalah jantan. Jadi dia tidak bisa menghasilkan telur lagi dan apa boleh buat harus punah. Ya. Jadi jelas ya, fungsi dari sistem reproduksi itu adalah untuk mempertahankan jenisnya atau melestarikan jenisnya. Jadi jelas ya kenapa sistem reproduksi ini kita pelajari ya, karena ini masih berkaitan dengan eksistensi makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, jadi sekali lagi yang harus diperhatikan ini bukan konten pornografi ya, melainkan konten yang bersifat edukatif ya. Oke. Kemudian ya, di video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya itu kita udah pelajari tentang organ-organ reproduksi yang ada pada pria ya, ada testis, epididymis dan lain sebagainya macamnya ya. Nah, di penjelasan tempo hari itu Bapak sudah jelasin bahwa organ testis itu fungsinya adalah untuk menghasilkan gamet jantan yang disebut dengan spermatozoa atau sperma ya. Nah, gamet itu sendiri apa ya? Gamet itu artinya adalah sel kelamin. Jadi di dalam tubuh kita ini ada dua macam sel ya, ada sel kelamin dan juga ada sel tubuh. Bedanya apa? Kalau sel kelamin itu adalah sel yang fungsinya adalah untuk melakukan reproduksi. Ada dua jenis lagi ya di dalamnya, yaitu sperma dan juga ovum. Sperma dihasilkan di pria, ovum atau sel telur dihasilkannya di wanita ya. Sedangkan kalau sel tubuh itu adalah semua sel yang menyusun tubuh kita ya. Misalkan sel kulit, sel saraf, kemudian sel otot, kemudian sel rambut dan lain sebagainya macamnya. Semua sel yang ada di dalam tubuh kita dan menyusun seluruh tubuh kita itu disebut dengan sel tubuh ya. Selain itu, sperma dan ovum itu termasuk ke gamet atau sel kelamin. Nah, kalau sel kelamin itu kan namanya gamet. Kalau sel tubuh itu namanya adalah sel somatik. Ya, jadi jelas ya, paham ya. Nah, tadi kan
si pria tadi menghasilkan gamet jantan berupa spermatozoa atau sperma di testis. Kemudian kalau wanita itu menghasilkan sel telur atau ovum yang dibentuk di dalam ovarium. Nah, kemudian next, ini adalah bagian-bagiannya. Kalau di pertemuan kemarin itu kan kita udah belajar ya tentang bagian-bagian organ reproduksi pada pria. Nah, kalau sekarang ini adalah untuk yang wanita. Ini bagian-bagiannya, ini cross section secara tampak sampingnya kalau dilihat seperti ini. Bagian pertama yang ada di sini adalah uterus atau rahim. Kemudian yang nomor 2 di sini adalah cervix atau leher rahim. Kemudian yang ketiga di sini adalah vagina. Kemudian yang keempat di sini adalah klitoris dan 5 itu adalah labia major. Ya, ini adalah organ reproduksi wanita. Nah, bagian-bagian ini nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini punya fungsinya masing-masing. Nanti akan kita jelasin juga. Nah, kemudian ini juga sama, masih sistem reproduksi pada wanita juga, ya cuman gambarannya saja yang dibuat berbeda. Jadi sistem reproduksi wanita itu kalau yang secara internalnya itu seperti ini. Internal itu berarti bagian dalamnya. Kalau tadi kan bagian luarnya adalah labia major ya segala macam ya. Nah ini bagian dalamnya. Terdiri dari yang pertama itu ada vagina. Kemudian ada cervix, kemudian di sini ada uterus, di sini ada endometrium, kemudian di sini ada fallopian tube, dan di sini juga ada ovarium. Nah, fungsinya untuk apa sih masing-masing bagian ini? Ya ini ya, sama ya gambaran yang tadi. Nah, ini penjelasan bagian-bagiannya. Ovarium itu berfungsi menghasilkan sel telur, hormon estrogen, dan juga hormon progesteron. Ya, sel telur itu sama saja dengan ovum tadi, ya yang fungsinya itu adalah untuk melakukan reproduksi untuk membentuk organisme baru atau keturunan, ya. Kemudian kalau hormon estrogen dan progesteron ini adalah hormon yang berperan dalam siklus menstruasi pada perempuan. Ya, jadi kalau perempuan itu kan kita tahu mengalami proses menstruasi ya setiap bulannya ya. Dia dapat haid ya. Nah, haid itu dipengaruhi oleh dua hormon salah satunya ya, yaitu estrogen dan juga progesteron. Ada hormon-hormon yang lainnya juga ya selain dua ini. Kemudian yang kedua itu adalah tuba fallopi. Fungsinya itu adalah untuk menggerakkan ovum ke arah rahim dan sebagai tempat terjadinya pembuahan. Tempat terjadinya pembuahan itu adalah di tuba fallopi atau kadang disebut juga dengan oviduct ya, oviduct ya, nama lain dari si tuba fallopi ini ya. Nah, jadi si tuba fallopi ini ya dia punya nama lain ya. Nama lainnya itu adalah oviduct. Ya, jadi kalau misalkan di soal ataupun nanti di penjelasan selanjutnya Bapak sebut oviduct, maka itu sama saja dengan tuba fallopi. Ya, itu nama lainnya saja. Nah, kemudian di sini kan dia bilang tempat terjadinya pembuahan. Pembuahan itu nama lainnya disebut juga dengan peristiwa fertilisasi. Ya, fertilisasi atau pembuahan itu terjadi ketika sperma bertemu dengan ovum kemudian melebur membentuk zigot. Nah, yang mana zigot inilah yang kemudian akan berkembang menjadi janin atau organisme selanjutnya atau keturunan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, uterus atau rahim ya. Uterus ini nama lainnya adalah rahim ya. Ini adalah rahim. Nah, rahim atau uterus ini fungsinya sebagai tempat berkembangnya embrio. Jadi nanti di tuba fallopi tadi kan terjadi pembuahan ya, sperma bertemu dengan ovum, kemudian keduanya melebur berbentuk zigot, kemudian zigotnya itu akan menempel di rahim. Nah, ketika dia menempel di rahim itu dia akan berkembang menjadi sebuah embrio dan embrio berkembang menjadi janin. Kalau di manusia itu dia bakalan berkembang di situ selama 9 bulan 10 hari kurang lebih.
Kalau untuk organisme lain itu berbeda-beda ya. Kalau gajah, badak itu bakalan lebih lama. Nah, kemudian yang keempat itu adalah vagina sebagai organ kopulasi ya, dan juga sebagai tempat jalan keluarnya bayi saat persalinan. Ya, jadi ini istilah biologisnya itu disebut dengan kopulasi. Ya, dan sebagai jalan untuk bayi dalam proses persalinan. Jadi ketika suatu organisme itu melahirkan, keluarnya dari situ. Nah. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi ya, jadi di sini kan ada vagina. Ya, ini tadi kan sebagai tempat terjadinya kopulasi. Berarti nanti sperma itu lewat dari sini. Ya, lewat dari sini, kemudian di sini tadi kan, ini kan ada ovarium nih. Ya, ovarium ini tempat pembentukan ovum ya. Di sini kan tadi tempat pembentukan ovum. Nah, setelah ovum dibentuk di dalam ovarium, maka ovumnya itu bakalan dilepaskan ke sini, ke tuba Fallopi ya. Ya, jadi dia bakalan dilepaskan ke sini, ke tuba Fallopi. Jadi dari sini si ovumnya menuju ke sini. Ya. Nah, spermanya sendiri tadi kan masuk ke sini, dia langsung menuju ke sini ya, ke tuba Fallopi, dan bertemulah si sperma dan ovum ini. Ya, ketika dia bertemu, maka dia akan melebur sehingga terjadilah proses yang namanya fertilisasi atau pembuahan tadi ya. Nah, setelah dia membuahi ovum, si spermanya tadi, terbentuklah yang namanya zigot. Nah, zigot akan menempel di sini di endometrium. Endometrium ini bagian dari si uterus. Uterus itu nama lainnya adalah rahim. Sedangkan endometrium itu disebut dengan dinding rahim. Ya, jadi zigot akan menempel pada dinding rahim yang disebut dengan endometrium. Nah, di dinding rahim atau endometrium itulah kemudian dia menempel, kemudian berubah menjadi embrio, embrio berkembang lagi menjadi janin, kemudian janin berkembang lagi menjadi bayi, dan kemudian kalau sudah waktunya 9 bulan 10 hari, maka dia akan keluarnya dari mana? Dari sini lagi. Ya. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, itu untuk organ reproduksi pada wanita. Nah, tadi kan kita bicara soal sel kelamin. Ada dua macam, ada sperma dan juga ada ovum. Bagaimana proses pembentukannya? Nah, proses pembentukan sperma itu disebut dengan ini, namanya proses spermatogenesis. Ya, jadi ini nama prosesnya ya. Jadi kalau misalkan nantinya Bapak kasih soal, ditanyain sperma dibentuk dalam proses apa, maka jawabannya adalah proses spermatogenesis. Nah, di spermatogenesis ini akan terjadi dua macam pembelahan ya. Ada pembelahan mitosis dan juga ada pembelahan meiosis. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, di sini ada sebuah gambar ya sudah ya. Sperma itu berasal dari sel induk atau sel bakalnya. Dari spermatogonium dulu. Spermatogonium ya, jadi sperma itu sel induknya disebut dengan spermatogonium. Spermatogonium mengalami proses pembelahan secara mitosis, baru dia menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer kemudian mengalami proses pembelahan meiosis 1. Ya, kemudian menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami meiosis 2. Kemudian menghasilkan spermatid.
Nah, kemudian spermatid ini mengalami proses pematangan. Ya, di sini. Nah, sehingga terbentuklah yang namanya spermatozoa. Ya, jadi, dari satu sel induk spermatogonium akan menghasilkan 1, 2, 3, 4 sel spermatozoa. Ya, kenapa? Karena nantinya itu kan dari spermatosit primer itu akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder. 2 spermatosit sekunder ini membelah lagi jadi 2. Jadi, menghasilkan 4 spermatid. Sehingga nantinya ketika spermatid ini matang, dia akan menghasilkan 4 spermatozoa. Nah, apa sih perbedaan antara mitosis dan meiosis ini? Perbedaan di antara keduanya itu adalah pada jumlah kromosom dari sel anakan yang akan dihasilkan. Jumlah kromosom pada manusia itu adalah 46 kromosom. Nah, 46 kromosom itu sendiri bersifat 2N atau diploid. Diploid itu berarti kromosomnya sudah saling berpasangan antara kromosom yang berasal dari ayah dan juga ibu, ya. Jadi 46 kromosom itu diploid. Diploid itu ditulis atau dilambangkan dengan istilah 2N. Ya, 2 itu kan arah dalam bahasa biologi di, ya. Kalau 1 itu uni, kalau 3 tri dan seterusnya. Ya, jadi dia bersifat 2N di sini. Spermatogonium ini 2N. Ya, sel tubuh manusia yang dewasa itu 2N, ya. Kemudian dia mengalami mitosis. Mitosis itu menghasilkan jumlah kromosom yang sama dengan sel induk. Jadi kalau ini 2N, mitosis di sini juga sudah pasti 2N. Sedangkan kalau meiosis itu menghasilkan sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah dari sel induk. Kalau sel induknya 2N, dibagi 2. 2N bagi 2, ya 2 bagi 2 berarti 1. Ya, di sini N. Ini N. Ya, di sini juga N. N. Ya, jadi kalau misalnya diploid atau 2N ini 46 kromosom, maka kalau haploid atau N ini berapa jumlah kromosomnya? Tinggal dibagi 2 aja. 46 bagi 2 berarti 23 kromosom. Yaitu jumlah kromosom yang ada pada spermatozoa. Ya, karena apa? Karena spermatozoa itu bersifat haploid atau N. Ya, jumlah kromosomnya itu setengah dari sel induk karena dia hasil pembelahan dari meiosis. Ya, itu untuk pembentukan sperma atau proses spermatogenesis. Nah, jadi seperti ini ya gambarannya. Jadi primordial cell ini maksudnya adalah sel induk. Seperti yang Bapak jelasin tadi ya, spermatogonium ini adalah sel induknya yang ada di dalam testis tadi ya. Jadi di sini kan bentuknya. Jadi ini kan testis nih. Kalau kita zoom lagi seperti ini. Kalau kita zoom lagi maka seperti ini. Ya, ini kan hasil zoomnya. Di zoom lagi seperti ini. Nah, kemudian dia mengalami pembelahan mitosis di sini tadi, mitotic division. Mitotic division itu artinya pembelahan sel secara mitosis. Kemudian dia akan menghasilkan spermatosit primer di sini yang bersifat diploid ya, 2N berarti dia 46 kromosom. Kemudian dia mengalami first meiotic division berarti meiosis 1 ya, seperti yang Bapak jelasin tadi. Dia bersifat haploid atau N. Ini untuk secondary spermatosit atau spermatosit sekunder. Kemudian mengalami lagi meiosis 2 ya, sehingga menghasilkan spermatid yang bersifat N ya. Sel sperma itu juga bersifat N yang jumlah kromosomnya 23 kromosom. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau digambarkan secara utuhnya itu seperti ini. Ya, dari sini ke sini ini semua disebut dengan spermatogenesis ya. Kemudian bagaimana dengan pembentukan ovum? Kalau pembentukan sperma tadi dinamakan spermatogenesis, maka pembentukan ovum itu disebut dengan oogenesis ya. Di sini dia berasal dari kata genesis. Genesis itu kalau dalam bahasa Latin artinya
pembentukan atau penciptaan. Ya. OO di situ berasal dari kata ovum. Ya, sedangkan kalau tadi kan spermatogenesis, sperma genesis, berarti pembentukan sperma. Sini juga genesisnya pembentukan. OO itu berasal dari telur, ya, jadi pembentukan sel telur. Nah, kalau di spermatogenesis tadi sel induknya disebut spermatogonium, kalau di sini disebut dengan oogonium. Gampang ya. Tinggal ini aja diubah belakangnya. Spermatogenesis dirubah belakangnya jadi gonium, spermatogonium. Kalau oogenesis di belakangnya diubah jadi gonium, jadi oogonium. Gampang ya. Nah, di sini pasti sel itu awalnya pasti bersifat 2N. Karena apa? Karena tubuh manusia itu secara normal jumlah kromosomnya 46 kromosom atau bersifat 2N atau diploid ya. Kemudian di sini dia mengalami proses mitosis sehingga menghasilkan oosit primer. Ya, kalau tadi kan spermatosit ya. Spermatogonium menghasilkan spermatosit, oogonium menghasilkan oosit. Gampang ingatnya ya. Nah, di sini juga masih bersifat 2N. Karena apa? Karena di sini pembelahannya secara mitosis. Kemudian bedanya dengan spermatogenesis itu adalah pada saat fase meiosisnya. Di sini adalah fase meiosis 1. Nah, pada fase meiosis 1 itu dia tidak akan menghasilkan dua sel yang sama. Ya, kalau yang spermatogenesis tadi kan pada saat spermatosit primernya itu membelah, maka dia akan menghasilkan dua sel yang sama, yaitu spermatosit sekunder, dua spermatosit sekunder. Kalau di sini enggak, ya. Dia akan menghasilkan satu oosit sekunder yang bersifat N dan juga satu badan polar. Ya, badan polar ini adalah sebuah sel yang tidak fungsional. Ya. Nah, kemudian si secondary oosit atau oosit sekunder ini akan membelah lagi dalam proses meiosis 2. Ya, ini kan meiosis 1. Ini meiosis 2. Nah, sehingga dia akan membelah lagi ya si secondary oosit ini tadi menghasilkan ootit yang bersifat haploid dan juga satu badan polar. Sedangkan badan polar yang ini tadi akan membelah lagi jadi dua badan polar. Polar body. Ya gitu. Nah, barulah si ootit atau haploid ini mengalami proses pematangan. Sehingga dihasilkanlah ovum atau sel telur. Jadi, dari satu kali proses oogenesis ini hanya menghasilkan satu sel ovum atau satu sel telur. Berbeda dengan spermatogenesis tadi. Dari satu kali proses spermatogenesis itu menghasilkan 4 sel sperma. Ya, sedangkan kalau sel telur atau oogenesis hanya menghasilkan satu sel telur atau ovum. Nah, jadi itu yang membedakannya. Ya. Nah, jadi sampai di sini dulu materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya tentang siklus menstruasi pada perempuan itu kita akan bahas di kesempatan berikutnya, di video berikutnya. Ya. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.